teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi pembelajaran kognitif. Nah, apa sih Kak pembelajaran kognitif itu? Jadi teman-teman, pembelajaran kognitif adalah cara belajar yang berfokus pada bagaimana cara otak kita memahami, mengolah, dan menyimpan informasi. Nah, masuk kepada slide pertama ini ada pendekatan kognitif sosial untuk pembelajaran. Nah, pendekatan kognitif sosial dalam pembelajaran berfokus pada bagaimana cara seseorang atau individu belajar melalui pengamatan, pengalaman, dan interaksi sosial. Nah, ini dalam pendekatan ini belajar bukan hanya sekedar menghafal, tetapi juga memahami, menghubungkan informasi baru dengan informasi lama yang sudah kita ketahui serta menggunakannya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada apa saja prinsip utama pendekatan kognitif sosial. Yang pertama ini ada pembelajaran observasional atau modeling. Yang kedua ada self-efficiency atau kepercayaan diri dalam belajar. Yang terakhir atau yang ketiga ini ada interaksi sosial dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ini pembelajaran observasional adalah cara kita belajar dengan mengamati orang lain atau meniru orang lain. Nah, intinya kita belajar bukan dari pengalaman langsung, tapi juga dari melihat orang lain melakukan sesuatu. Misal kita melihat kakak atau abang kita bisa main gitar, terus kita kayak meniru bisa memain gitar seperti itu. Kita ingin seperti mereka. Nah, terus yang kedua ada self-efficiency. Nah, ini adalah keyakinanmu pada kemampuanmu sendiri untuk sukses dalam suatu tugas atau situasi. Misal kamu suka banget public speaking atau kayak berbicara di depan umum, kamu bisa mengasah menjadi MC, moderator, seperti itu. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ini ada interaksi sosial. Nah, yaitu komunikasi dan hubungan antara siswa, guru, dan orang lain di lingkungan belajar. Contohnya seperti diskusi kelompok, kerja kelompok, dan tanya jawab di kelas seperti pada pembelajaran Bapak Hasan di psikologi pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada strategi meningkatkan ingatan dan pemahaman atau kognitif. Nah, yang pertama ini ada repetisi dan latihan bertahap. Nah, ini adalah cara mengulang materi secara bertahap agar tidak cepat lupa. Nah, selanjutnya ada pengorganisasian informasi, yaitu menggunakan monomenik, peta konsep, atau outlining untuk mempermudah pemahaman. Nah, selanjutnya ada menggunakan dengan pengetahuan sebelumnya atau skema teori. Nah, ini seringkali kita dapatkan di teori-teori sebelum-sebelumnya tentang skema kan teman-teman, yaitu informasi baru lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan sesuatu yang sudah kita kenal. Dan di sini juga ada proses pemrosesan informasi. Ini sama dengan strategi tadi ya teman-teman. Nah, yang di bawah ini selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pembelajaran kognitif. Nah, yaitu yang pertama ini ada metakognisi atau berpikir tentang cara berpikir sendiri. Nah, apa sih maksudnya itu? Siswa atau seseorang harus menyadari bahwa mereka bagaimana mereka belajar dengan membaca, mendengarkan, atau praktik langsung. Nah, yang kedua ini ada teknik belajar yang efektif teman-teman. Ada PQ4R, yaitu ada preview, question, read, reflect, reshape, review. Nah, ini semua membantu memahami teks lebih baik. Yang kedua ini ada mind mapping. Pasti kalian sudah sering banget ya dengar atau kalian juga sering buat, ya nggak sih? Nah, ini adalah mempermudah kita untuk penghubungan konsep-konsep utama atau diskusi kelompok membantu memperjelas pemahaman melalui interaksi sosial. Nah, pada slide ke-6 ini atau slide terakhir kita masuk pada materi tentang implementasi dalam pendidikan. Nah, yang pertama ini ada regulasi diri dalam pembelajaran. Yang kedua ada strategi pengajaran berbasis kognitif. Yang terakhir atau yang ketiga ada scaffolding dan pelatihan kognitif. Nah, yang pertama ini ada regulasi diri dalam pembelajaran. Nah, yaitu melibatkan evaluasi dan monitoring diri atau penentuan tujuan serta strategi pembelajaran mandiri. Misal nih, kita untuk mengevaluasi diri kayak minggu ini kita jadwalkan nih. Terus kita lihat nih perkembangannya, lalu kita nilai apakah ada kemajuan belajar setiap minggunya, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada strategi pembelajaran berbasis kognitif, yaitu menggunakan teknik seperti diskusi, pemecahan masalah, dan refleksi untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam. Contohnya,
biasanya Bapak Hasan kayak memaparkan PPT, terus kita disuruh kayak ngejelasin. Nah, itu kita bisa kan diskusi sama teman-teman di sekitar kita, di belakang, di samping, seperti itu. Untuk memahami apa sih maksud dari PPT Bapak tersebut. Kita bisa menyederhanakan lagi gimana maksud dari PPT Bapak tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada scaffolding dan pelatihan kognitif, yaitu memberikan bimbingan bertahap hingga individu atau seseorang mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Nah, contohnya misal guru nih pertama-tama pasti memberikan contoh paragraf dulu, lalu meminta siswa menulis dengan sedikit bantuan sebelum akhirnya menulis sendiri. Seperti itu teman-teman. Usailah sudah pemaparan materi dari saya, sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran kognitif membantu meningkatkan pemahaman mendalam dan keterampilan berpikir kritis. Nah, memungkinkan peserta didik atau seorang individu untuk lebih mandiri dalam belajar. Dan sedangkan implikasi dalam pendidikan meliputi desain kurikulum yang menekankan pada proses berpikir dan refleksi, teman-teman, serta peningkatan kualitas pengajar melalui strategi kognitif yang efektif. Nah, belajar bukan tentang hanya menghafal semuanya, tapi tentang bagaimana kita memahami dan menggunakan dalam kehidupan nyata. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.